Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, UK2 data mining. Di sini NIM saya yang tertera di sini 20.18159 itu NIM ganjil. Untuk nomor 1 di tree cluster execution. Jadi ilustrasi ini menunjukkan perhitungan jarak antara yang pertama adalah kita melakukan perhitungan antara jarak antara titik A1 dan C1. Di sini bisa kita lihat di mana A1 dan C1 di mana dengan rumus X2 dikurang X1 Y2 dikurang Y1 hasilnya 0. Terus menghitung jarak antara A1 dan C2 di mana di sini ada 5 dikurang 2 tambah 8 kurang 10 dengan 5 dan begitupun seterusnya. Baik, lanjut. Nah, di sini hasil dari yang sudah kita jumlahkan atau kita hitung tadi dengan menggunakan tabel memutuskan titik mana yang termasuk dalam klaster mana. Nah, di sini titik yang diberikan milik klaster yang pusatnya paling dekat dengannya. Jadi, untuk mendapatkan klasternya itu dilihat dari titik terdekat. Nah, di sini ada klaster 1, klaster 3, klaster 2, terus klaster 2, klaster 2, klaster 2, dan klaster 3, dan klaster 2. Nah, di sini udah ada pengklasterannya. Jadi, A1 itu termasuk klaster 1, A3, A4, A5, A6 itu termasuk klaster 2, dan A8. Sedangkan klaster 3 ada A2 dan A7. Baik, selanjutnya ada pusat klaster. Berarti di sini kita menghitung pusat klaster yang baru, di mana A1 itu 2,10. Terus di sini pusatnya kita hitung dari angka pertama. Jadi di sini ada 8, 5, 7, 8. Di sini di A3 yang angka pertamanya yang X. X-nya itu ada 8, 5, 7, 6, 4. 8, 5, 7, 6, 4. Dan dibagi 5 karena datanya ada 5. Selanjutnya begitupun sebaliknya. Jadi hasilnya ada 6,6. Selanjutnya di klaster 3 juga sama. Hasilnya 1,5 dan 3,5 seperti itu. Terus selanjutnya kita menghitung jarak antara A1 dan C1. Dan begitupun seterusnya kita ulang untuk mendapatkan jarak baru. Nah, di sini kita sudah menemukan jarak baru atau bisa dibilang klaster baru, di mana A1-nya itu 2,10 ini dan A8 itu klaster 1. Ini adalah klaster yang baru. Terus klaster 2-nya ada A3, A4, A5, dan A6. Terus klaster 3 ada A7, A2, A7. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2 yang dimana NIM saya ganjil, berarti saya harus mengerjakan bagian A. Di sini dikasih data yang namanya food item dan ada protein content atau P, fat content F. Di sini lakukan clustering untuk menemukan per cluster dengan algoritma K-means. Di sini sudah saya keluarin dengan singkat, di mana cluster 1 ada food item 1, food item 6. Itu untuk cluster 1. Nah, di mana pengerjaannya sama dengan nomor 1, yaitu menghitung jarak antara item 1 dan item 2. Bisa dilihat di sini untuk menghitung jaraknya ada 1,1 dikurang 8,2 tambah 60 kurang 20 dan seterusnya. Selanjutnya ada nomor 3. Nah, diberikan data transaksi belanja supermarket dan tentukan aturan asosiasi terkuat dengan algoritma a priori jika min support 60% dan minim confidence 80%. Di mana A, di sini saya sudah
melakukan pengelompokan di mana ada king crabs itu dengan jumlah 1, terus sunset milk ada 2 data, terus daily chase ada 2, best breed 1, dairyland milk 2, basis 1, golden farm apple 1, testify 2, wonder breed 3, dan West Coast apple 1. Selanjutnya di sini sudah kita dapat hasil dari dimana ada TA1 itu dimana ada king crab, sunset, dairy milk cheese, backblend ada 4 data yang dimana dari data itu 4/4 yaitu 100%, dan di sini ada kelebihan data yaitu 5/4 125%, mana 5/5 jadi 100%. Di sini data support yang T4 400-nya itu ada 3/4 yaitu 75%. Selanjutnya untuk nomor 4A. Di sini dari soalnya sudah saya bagi. Di sini ada atribut di mana total datanya itu 14, dan yang mengatakan ya ada 9 dan tidak ada 5. Selanjutnya ada temperatur, hotnya 4, jumlah kasusnya ada 4, coolnya ada 4, miltnya ada 6. Selanjutnya ianya ada 2, bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya kita mencari entropi dari data yang sudah kita buat ini. Yang dimana entropi itu yang pertama adalah entropi total, dimana jumlahnya di min 9/14 kali log 2 9/14 ditambah yang tidak, seperti itu. Begitupun dengan temperatur, bagian hot jumlah kasusnya tidak dimasukin, tapi di bagian ya dan tidaknya itu dimasukin. Maka hasilnya ada 0,8 dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan entropinya dari data-data tadi. Selanjutnya adalah kita mencari gainnya, di mana ada temperatur, outlook, humidity, dan windy. Nah, di sini adalah total dikurang dengan atributnya. Di sini ada atribut yang pertama adalah temperatur, ada atribut hot yang dimana kasusnya ada 4, jadi 4/14 karena jumlah kasusnya ada 14, terus dikali dengan entropi, terus ditambah dengan atribut lainnya. Hasilnya 0,83598, outlooknya hasilnya 0,62635, humidity-nya hasilnya 0,89421, dan windy-nya 0,93649. Maka gainnya sudah didapat. Selanjutnya untuk grafnya ini bisa kita lihat sudah ada mulai dari windy karena nilai terbesar gainnya itu ada di windy, yaitu ada humidity, terus temperatur, lanjut ke outlook. Jadi windy ke itu true, terus humidity ke high dengan temperatur mid, dengan outlook rain dan sunny karena hasilnya sama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.